Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pengguncang Dunia ingin menjelaskan artikel yang kami buat yang berisi tentang tren, tantangan, dan peluang e-commerce di Indonesia, yang berisi tentang pendahuluan, pembahasan, studi kasus, kesimpulan, dan ditutup oleh daftar pustaka. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengatur batas margin, batas kiri 4 cm, batas kanan atas bawah 3 cm, dan spasi dengan jarak 1,15 cm. Yang selanjutnya kita buat di Word yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siva. Nah, yang pertama dengan kita ke layout dulu, terus ke margin. Nah, kita custom aja di sini karena ketentuan ya. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Itu batas kiri udah 4 cm, batas kanan 3, atas 3, dan bawah 3. Nah, untuk spasi ini Bukan ini. enggak Ini paste. di bawah afternya. Nah, Cuma 2 dapatnya. nol aja itu, nol aja, sering. Ntar keluarnya after kok. Udah. Nah, ini udah langsung kok gimana jadi 5 pixel ya? ini di copy semua berarti ke bawahnya. Nah, kemudian untuk spasi kita klik home, kemudian klik ini. Nah, kita pilih 1,15. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada topik ini kita kan membahas tentang e-commerce atau perdagangan elektronik. Token ini. Oke, untuk pendahuluan karena topik kita membahas tentang e-commerce, maka pendahuluan di sini e-commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Hal ini didukung oleh penetrasi internet yang terus meningkat dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Selain itu, keberadaan perangkat mobile telah mempermudah masyarakat dalam mengakses platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Iki jelasno iki ini loh 12. Iya. Apa 12? Iya, itu referensinya. Referensinya kita dari ini loh. Ini referensinya gitu. Ini referensinya dari Mendeley. Tuh. Selain itu, keberadaan perangkat mobile telah mempermudah masyarakat dalam mengakses platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Artikel ini berasal dari Rizky Bima Prasetyo yang mengutip pengaruh e-commerce dalam dunia bisnis. Selanjutnya, JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Takif. Kok takif? Aku jing. Iki Bab 2, yo. Bercanda, Yuma. yang bener Yuma. Akan dilanjutkan oleh Yuma. Angel, Bro. Biar bapaknya ketawa, Loh, Cok. original aja. Biar bapaknya ketawa. Itu buang-buang waktu kan? Enggak usah, biar original aja. Buang-buang waktu nggak sih? Oke, masuk ke bab 2 yaitu penjelasan. Penjelasan di sini enggak, salah. Oke, masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan di sini ada 2.1 yaitu sejarah dan perkembangan e-commerce di Indonesia, yaitu sejak awal dari tahun 2000-an e-commerce mulai merambah ke Indonesia. Namun pertumbuhan signifikan ini baru terlihat dari dekade beberapa tahun terakhir. Berkat adopsi teknologi digital dan dukungan pemerintah melalui peta jalan ekonomi digital nasional, misalnya pada tahun 2020 nilai transaksi e-commerce mencapai 253 triliun, meningkat pesat dibanding tahun sebelumnya, yang disusul oleh pembahasan di 2.2 yaitu tren e-commerce di Indonesia sesuai oleh judul kita. Tren terkini e-commerce di Indonesia meliputi peningkatan penggunaan aplikasi berbasis mobile e-commerce yang memungkinkan transaksi berlangsung kapan saja dan di mana saja. Selain itu, platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp juga digunakan untuk perdagangan. Masuk ke
2.3 yaitu tantangan dalam e-commerce Indonesia. Meskipun potensinya besar, e-commerce Indonesia menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Selain itu, masalah kepercayaan dan konsumen terhadap keamanan transaksi juga menjadi penghalang utama dalam tantangan e-commerce ini. Masuk ke 2.4 yaitu peluang dan prospek e-commerce di Indonesia. Dengan penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. Potensi ini juga didukung oleh pertumbuhan kelas menengah yang konsumtif serta kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM. Pembahasan ini kita mengutip dari referensi dari Rahmawati ST MBA, e-commerce studi tentang belanja online di Indonesia. Yang kedua, Alvindo Icahwan Jati, Dian Isnawati, dan Wahyu Lestari yang berjudul Analisis Permintaan Belanja Online di Indonesia. Yang disusul ketiga yaitu Prasetyo yang berjudul Pengaruh e-commerce dalam Dunia Bisnis. Yang dilanjut yaitu Rahmawati ST MBA, e-commerce studi tentang belanja online di Indonesia. Berikut ada studi kasus yang dijelaskan oleh Alvin, teman saya. Bab 3 studi kasus. Kita pertama membahas 3.1 Tokopedia dan Gojek, ekosistem e-commerce di Indonesia. Sebagai ekosistem e-commerce di Indonesia, Tokopedia, salah satu unicorn Indonesia, telah berkolaborasi dengan Gojek untuk membangun ekosistem digital yang mengintegrasikan e-commerce, transportasi, dan pembayaran. Kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna sekaligus memperdayakan UMKM. Yang kedua, 3.2 Bukalapak dan UMKM digital. Bukalapak dikenal sebagai platform yang fokus memberdayakan UMKM. Mereka menyediakan berbagai fitur seperti pencatatan, penjualan digital, dan pembayaran elektronik untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Materi di atas kita ambil dari referensinya dari Jati, Isnawati, dan Lestari, yaitu analisis permintaan belanja online di Indonesia. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kesimpulan dari materi e-commerce ini adalah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengatasi tantangan yang ada. Sektor ini dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional dari dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah, platform digital, dan pelaku UMKM. Dan sangat penting untuk merealisasikan potensi ini. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan daftar ini. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat daftar isi seperti di artikel kami. Seperti ini. Sebelumnya kita hapus dulu daftar isi milik kita. Nah, yang pertama kita masuk ke reference, lalu kita klik tabel of content. Tabel of content, lalu kita pilih sesuai keinginan kita. Contohnya kita ambil dari tabel 1. Kita klik saja, sudah berisi daftar isi sepenuhnya dari isi artikel kita. Kita tinggal edit judulnya yang berisi daftar isi. Dari judul itu kita bisa menaruh judul tersebut di tengah dengan cara masuk ke home lalu klik center pada daftar isi. Selesai, simple. Nah, yang selanjutnya berikut cara menambahkan suatu artikel ke dalam Mendeley. Kita menggunakan Mendeley desktop, lalu klik add. Pastikan sudah mempunyai artikel dalam bentuk PDF. Kita sudah punya artikel yang berbentuk PDF, ada 5. Kita drag aja semua, kita pilih aja semua, lalu klik open. Nah, yang di sini sudah ibaratnya sudah masuk ke dalam Mendeley desktop tersebut.
Agar masuk ke dalam Word, kita juga harus menggunakan tools yaitu install MS Word plugin. Kebetulan kita di sini sudah install. Ketika kalian belum install, di sini akan muncul yaitu install MS Word plugin. Kalian tinggal klik aja, lalu loading install dimulai. Tunggu sampai install tersebut telah selesai dan Mendeley Desktop di Word sudah bisa digunakan dengan baik. Sekian. Munculnya di Word itu munculnya di Untuk munculnya di Word, waduh, mana ya? di bawah. Nah, untuk munculnya di Word kita harus unpublish Word. Agar muncul agar muncul referensi kita di Word, kita juga harus apa iki jenenge? Klik. Apa jenenge? Klik centang. Kita juga harus mencentang ya. Agar muncul referensi kita di Word, kita juga harus mencentang other setting ini, unpublish Word, agar muncul di dalam MS Word kita. Berikut tutorialnya. Sekian dari kelompok kami pengunjang dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.